Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khalili rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma inna nas'aluka bi kulli asma'ikal husna wa sifatikal ula an tuballighana maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala dengan kitabnya Bulughul Maram. Kita masih dalam pembahasan Kitabus Syiyam. Kita masuk pada hadis yang ke-540. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa askanallahu fasihal jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fit dharaini. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau mengatakan, man shoma yaumal ladzi yushakku fihi, barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad asa Abul Qasim, sungguh ia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Sinten Abul Qasim, Mbak? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kunyah beliau adalah Abul Qasim, karena Qasim adalah anak beliau yang laki-laki yang tertua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunyah Abul Qasim, namun kita dilarang berkunyah Abul Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tasamau bismi wala taktanu bikunyati, silahkan kalian memberi nama dengan nama saya yaitu Muhammad, tetapi jangan kalian berkunyah dengan kunyah saya. Zakarahul Bukhari ta'liqan, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkannya secara mu'allaq, ini dengan tanpa disebutkan sanadnya. Wa wasalahul khamsatu, dan imam yang 5 telah memausulkannya. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan riwayat ini disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, dan juga para ulama ahli hadis yang lainnya. Faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama adalah an-nahyu an siyami yaumis syakki min syahri Ramadan, larangan dari berpuasa pada hari yang diragukan dari bulan Ramadan. Wa yaumus syak, dan hari yang diragukan min Ramadan dari bulan Ramadan, huwa yaumul waqi'u fi awalihi bila yakinin, adalah hari yang jatuh di awal Ramadan bila yakinin, dengan tanpa yakin. La yudra, tidak diketahui, hal huwa minhu aw laysa minhu, apakah ia termasuk dari bulan Ramadan atau bukan dari bulan Ramadan. Wa huwa lailatus salasin, yaitu tanggal 30 min Sya'ban, dari bulan Sya'ban. Idza hala tuna mangdaril hilal ma yamna'u ru'yata, apabila ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat hilal pada tanggal 30 Sya'ban. Kaum muslimin disyariatkan pada sore harinya untuk melakukan tarai hilal, bersama-sama melihat hilal, melakukan ru'yah.
Dan inilah yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak masa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah di negeri kita ini di setiap tanggal 30 Sya'ban pada sore harinya, ini pada tanggal pada tanggal 29 Sya'ban ini dilakukan ru'yatu hilal, yaitu dilakukan ru'yatu hilal. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin pada masa yang lampau, pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila pada tanggal 29 Sya'ban dilakukan ru'yatul hilal, ternyata hilal tidak bisa dilihat karena adanya mendung atau karena adanya badai padang pasir dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang mencegah dilihatnya hilal. Maka tanggal 30 Sya'bannya itu adalah hari syak. Apakah dia termasuk bulan Ramadan ataukah termasuk bulan Sya'ban? Ya, apakah dia termasuk bulan Ramadan ataukah termasuk bulan Sya'ban, ini diragukan. Karena diragukan, maka kita dilarang untuk berpuasa di hari yang diragukan tersebut. Kemudian yang dua, qala rahimahullah ta'ala tahrimu siyami dzalikal yaum, diharamkannya berpuasa pada hari tersebut, madama annahu ma'siyatun linnabi sallallahu alaihi wasallam, selagi ia dinamai dengan maksiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu, dan apa yang diberikan Rasul maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam maka tinggalkanlah. Di dalam hadis ini dikatakan bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, yaitu tanggal pinten Pak? 30 Sya'ban, yang mana pada tanggal 29 Sya'ban dilihat hilal namun tidak terlihat karena ada sesuatu yang menghalanginya. Ya. Bagaimana kalau tidak ada sesuatu yang menghalanginya? Apakah hari itu dinamakan hari yang diragukan? Tidak. Berarti secara yakin bahwasanya hari tersebut adalah tanggal 30 Sya'ban. Ketika kita melakukan puasa di hari yang diragukan dinamakan bermaksiat kepada Rasul Muhammad SAW, maka menunjukkan perbuatan tersebut hukumnya adalah haram. Kita dilarang untuk berpuasa di hari tersebut, dan hukum puasa di hari tersebut adalah haram. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an amrin maka fajtanibuh. Apabila saya merintahkan sesuatu pada kalian, maka kerjakan apa yang kalian mampu, dan jika saya melarangnya maka tinggalkanlah. Kemudian yang berikutnya, al-hadisu yadullu 'alal qaidati syar'iyyah. Hadis ini menunjukkan kepada kaidah syar'iyyah, wahia yaitu anal asla baqa'u makana ala makana. Sesungguhnya asal sesuatu adalah tetap keberadaannya sesuai dengan kondisi awalnya, atau yang dinamakan kaidah al-bara'ah al-asliyah. Ya. Al-bara'ah al-asliyah, yani al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal dari sesuatu ini tetap berada pada kondisi awalnya. Penerapannya, wa misalul qaidah fi hadhil mas'alah,
Contoh kaidah dalam masalah ini adalah annal asla baqa'u Sya'ban. Asalnya adalah baqa'u Sya'ban, masih hari tersebut adalah merupakan bagian dari bulan Sya'ban. Wa adama dukhuli syahri Ramadan, dan belum masuk bulan Ramadan. Madumna syakina fi intihai Sya'ban, selagi kita ragu dalam usainya bulan Sya'ban, wa dukhuli Ramadan, dan ragu dalam masuknya bulan Ramadan, malam natahaqqaq intiha al-awwal wa dukhula sani, ya. Selagi kita belum yakin habisnya yang pertama dan masuknya yang kedua. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena hari tersebut adalah hari yang diragukan, berarti maka kita harus tetap berpegang kepada hal yang yakin. Ya. Kenapa demikian? Karena al-yakin la yazulu bisyak, atau al-yakin la yazulu illa bil yakin. Sesuatu yang yakin tidaklah hilang dengan sesuatu yang diragukan. Sesuatu yang yakin tidaklah dihilangkan kecuali dengan sesuatu yang yakin. Tanggal 29 kita tidak bisa melihat hilal karena adanya mendung. Besok harinya berarti kita ragu apakah tanggal 1 Ramadan ataukah tanggal 30 Sya'ban. Tetapi asalnya tanggal 30 tersebut adalah tanggal 30 Sya'ban, bukan 1 Ramadan. Itulah yang yakin. Karena itu kita berpegang kepada yang yakin. Kita berpegang kepada yang yakin, yaitu bahwasanya esok harinya adalah tanggal 30 Sya'ban, bukan tanggal 1 Ramadan. Bagaimana kalau seandainya hisab menunjukkan besok itu tanggal 1 Ramadan? Jawabannya nanti insya Allah akan kita bahas bagaimana hukum penggunaan hisab. Kemudian yang berikutnya, faedah yang keempat yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, ini kaitannya dengan kunyah Nabi sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim. Ini tidak perlu kita baca karena tidak ada kaitannya dengan pembahasan kita. Kemudian beliau menyebutkan di sini khilaful ulama, perselisihan ulama kapan yang dimaksudkan hari yang diragukan. Namun kesimpulannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa hari yang diragukan sebagaimana pendapat dari a'immah salasah dan jumhur ulama, bahwasanya yang dimaksudkan dengan yaumus syak adalah tanggal 30 Sya'ban, ketika pada tanggal 29 kita melihat hilal, tidak bisa melihatnya karena adanya sesuatu yang menghalanginya. Ini adalah pendapat dari imam yang tiga, yakni Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, dan juga pendapat dari kebanyakan ulama. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wal amalu ala hadha inda ahli ilmi minas sahabati wat tabi'in wa bihi qala Sufyan as-Sawri wa Ibn al-Mubarak wa Ishaq. Kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, inilah yang diamalkan oleh ahlul ilmi dari kalangan sahabat, tabi'in, ya. Dan inilah yang diucapkan oleh Al-Imam Sufyan as-Sawri dan juga Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak dan juga Al-Imam Ishaq bin Rahawai rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Untuk masalah perselisihan ini tidak kita baca karena
panjang permasalahannya, namun kesimpulannya adalah pendapat yang paling kuat, yang hari yang diragukan adalah tanggal 30 Sya'ban. Ketika tanggal 29-nya, ketika kaum muslimin melihat hilal, tidak bisa melihatnya karena adanya mendung dan lainnya. Wallahu ta'ala bishawab. Kita masuk pada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-541. Qala rahimahullahu ta'ala wa askanallahu fasihat jannatih wa nafa'anallahu bi'ilmihi fid daraini wa an ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, jika kalian semuanya melihat hilal maka berpuasalah. Napa hilal niku, Pak? Napa, Pak John? Bulan hilal itu adalah tanggal 1 dari bulan, pada bulan tertentu. Yang dimaksudkan di sini adalah bulan Ramadan, bulan sabit yang nampak seperti napa? Sabit ya, ketika terbit pertama kali nampak seperti sabit, sehingga biasa dinamakan dengan apa? Bulan sabit. Dinamakan hilal karena dahulu kaum muslimin ketika melihat hilal mereka berkumpul ya, mereka berkumpul bersama-sama, dan kemudian ketika muncul hilal tersebut maka diketahui secara bersama-sama ya, diketahui secara bersama-sama, sehingga perkara terbitnya hilal ini menjadi sesuatu yang diketahui oleh kaum muslimin yang mereka bersama-sama melihat hilal, sehingga menjadi masyhur gitu ya, sehingga menjadi apa? Masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan apabila kalian melihatnya maksudnya hilal bulan Syawal, fa'aftiru, maka berbukalah. Fa in ghumma 'alaikum faqtiru lahu. Fa in ghumma 'alaikum, dan apabila ghumma 'alaikum, hilal ditutupi atas kalian, faqdiru lahu, maka faqdiru lahu. Dalam riwayat yang lain maksudnya faqdiru di sini sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Taala, di sini dikatakan fa in ghumma alaikum, apabila ditutupi oleh kalian. Ini menunjukkan bahwasanya ru'yah di sini maksudnya adalah ru'yatun basariyah. Ru'yatun basariyah, bukan ru'yah ilmiah. Karena ru'yah ilmiah ya, melihat berdasarkan ilmu hisab, tidak terhalangi oleh mendung. Gimana mboten? Hisab apakah terhalangi oleh mendung? Apakah terhalangi oleh badai gurun pasir? Apakah terhalangi oleh gunung yang meletus misalnya? Tentu tidak, gitu. Tidak. Karena itu secara yakin bahwasanya yang dimaksudkan ru'yah di sini adalah ru'yah basariyah, baik menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat. Wali muslimin, dan berdasarkan riwayat Muslim, fa in ughmi alaikum faqdiru lahu salasin, jika ditutupi atas kalian, jika hilal ditutupi atas kalian, kalian tidak bisa melihatnya karena mendung dan lain-lainnya, maka sempurnakan hitungan Sya'ban 30 hari. Walil Bukhari, dan berdasarkan riwayat Imam Bukhari, fa akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Walahu fi hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan menurut riwayat Imam Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, fa akmilu iddata Sya'ban salasin,
Sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Tidak perlu menggunakan perhitungan falakiyah, tidak menggunakan hitungan astronomi, tetapi Nabi SAW mengatakan sempurnakan saja bulan Sya'ban sebanyak 30 hari jika memang terjadi peristiwa tersebut. Peristiwa apa, Pak? Hilal tidak bisa dilihat pada tanggal 29 karena mendung dan lainnya. Fa in humma alaikum, ya. Kemudian hadis yang faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, wujubu siyami syahri Ramadan. Diwajibkannya puasa bulan Ramadan idza sabata ru'yatu hilalihi, apabila sabata ru'yatu hilalihi, jika ditetapkan ru'yah hilal. Wa wujubul fitri idza sabata ru'yatu hilali Syawal, dan wajibnya berbuka apabila ditetapkan ru'yah hilal bulan Syawal. Nabi SAW mengatakan idza ra'aitumhu fasumu wa idza ra'aitumhu fa'aftiru. Puasa bergantung kepada ru'yatul hilal, dan kemudian berbuka di bulan Syawal pun juga bergantung kepada ru'yatul hilal. Kemudian istihbabu isya'ati khabari dukhuri syahri Ramadan. Disunahkan menyebarluaskan khabar masuknya bulan Ramadan, wa khuruji, dan keluarnya, bi ausa'i wasilatin wa asra'iha, dengan sarana yang paling luas dan paling cepat. Kalau sekarang damel apa, Pak? Ya, WA dan lain sebagainya, ya. Ya, gunakan sarana-sarana tersebut agar bisa tersebar luas berita masuknya bulan Ramadan ataupun keluarnya dari bulan Ramadan. Kemudian anal hukma bisaumi wal fitri mu'allakun bi ru'yatil hilal. Sesungguhnya hukum puasa dan berbuka bergantung kepada ru'yatul hilal. Fala yusamu illa bir ru'yati. Tidaklah boleh dilakukan puasa kecuali dengan ru'yah, wala yuftaru illa bir ru'yatil mujarradati. Dan tidaklah boleh berbuka kecuali dengan ru'yah semata, walau biwasitatil marasidi wal alati tukabbiru mar'iyat, walaupun dengan menggunakan sarana teropong-teropong dan alat-alat yang membesarkan sesuatu yang dilihat. Fa innahu yu'tabaru dzalika ru'yatan bil ainil musyahidati. Maka melihat dengan menggunakan alat-alat tersebut dianggap sebagai ru'yah dengan menggunakan mata yang menyaksikan sesuatu secara langsung. Insyaallah sangat jelas, Pak, nggih. Puasa niku bergantung kepada napa? Ru'yatul hilal. Ya, berbuka puasa di bulan Syawal itu pun juga tergantung kepada ru'yatul hilal, sebagaimana dalam hadis yang sudah kita baca tadi. Kemudian idza haladuna maghibil hilali ma yamna'u ru'yata min sahabin au hubarin au nahwihima lailatas salasina min Sya'ban. Apabila ada sesuatu yang menghalangi di tempat tenggelamnya hilal, sesuatu yang berupa mendung atau debu, dan selain keduanya pada malam 30 Sya'ban, fatukmalu iddatu Sya'ban salasina yauman, maka disempurnakan hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Wala yusammu yaumu tilkal lailah, maka tidak boleh puasa di hari malam tersebut, artinya pada tanggal 30 Sya'ban
yang merupakan hari yang diragukan. Bal yusbihun nasu muftirina alal qaul rajih, maka menurut pendapat yang rajih manusia hendaknya berbuka puasa pada tanggal 30 Sya'ban tersebut. Tadi yang sudah kita bahas bersama. Kemudian dzalika anal asla wal yakina huwa baqa'u Sya'ban, karena asalnya dan yang yakin adalah masih adanya bulan Sya'ban. Wa khurujuhu syakkun, atau wa khurujuhu syakkun, dan keluarnya dari bulan Sya'ban ini diragukan. Wala yusaru minal yaqini illa mislihi, dan tidaklah sesuatu yang yakin ditinggalkan kecuali dengan yang semisalnya, dengan sesuatu yang yakin. Amal maskuku wal ihtimalatu fala tuqaddamu alal yakin. Adapun sesuatu yang diragukan dan mengandung kemungkinan tidak didahulukan di atas sesuatu yang yakin. Ini sudah kita bahas tadi, intinya bahwa pada hari yang diragukan kita tidak boleh untuk berpuasa. Hari yang diragukan kapan, Pak? 30 Sya'ban, apabila pada sore harinya yaitu tanggal 29 Sya'ban kita melihat hilal, tidak bisa melihatnya karena nopo? Karena mendung, karena ada sesuatu yang menghalangi untuk melihat hilal. Kemudian ar-ru'yatu hiyal mustanadus syar'i. Ru'yah adalah sandaran syar'i fi ahkamis siyam wal iftar, dalam hukum-hukum puasa dan berbuka. Wa annahu la ibrata bil hisab, dan bahwasanya tidak boleh menggunakan hisab. Hisab niku napa, Pak? Perhitungan astronomi, perhitungan yang didasarkan pada ilmu falak, ilmu perbintangan. Memang ilmu itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat, tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir ketika menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan hisab, maka hisab yang berdasarkan perhitungan gerakan matahari dan juga bulan, ini semuanya adalah untuk perkara-perkara dunyawiyah, untuk perkara dunyawiyah, untuk perkara-perkara keduniaan. Ya. Ini bisa kita lihat penjelasan Al-Imam Al-Wahidi dan lain-lainnya dalam kitab-kitab tafsir juga. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Baghawi, kemudian juga yang lainnya dari kitab-kitab tafsir yang menyatakan bahwasanya hisab yang disebutkan dalam Al-Quran, bahwasanya pergerakan bulan dan matahari ini dengannya kita mengetahui hisab, maksudnya adalah hisab untuk perkara-perkara keduniaan. Kemudian kalau ada orang yang bertanya, kenapa kalau waktu-waktu sholat kita pakai hisab? Ya, kenapa kalau kita waktu sholat kita pakai hisab? Jawabannya karena memang ada dalilnya yang membolehkan kita menggunakan hisab dalam waktu-waktu sholat. Ya. Wala ibrata bil hisab, wala yasihul i'timadu alaihi bihalin minal ahwal, dan tidak sah bersandar atas hisab ya, bihalin minal ahwal, sama sekali. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, wala raiba annahu sabata bi sunnati sahihati wa asari sahabah, tidak diragukan bahwasanya ditetapkan berdasarkan sunnah-sunnah yang sahih dan asar-asar sahabat, annahu la yajuzul i'timadu ala hisab bid nujumi, bahwasanya tidak boleh bersandar pada hisab nujum, hisab bintang-bintang. Wal mu'tamadu alaihi, wal mu'tamidu alaihi, orang yang bersandar menggunakan hisab
Ini kama annahu dhalun fis syariah mubtadi'un fid din. Sebagaimana ia tersesat dalam syariat, ia telah berbuat perkara yang baru dalam agama. Fahuwa mukhti'un fil akli, secara akal dia salah, ya. Wa ilmil hisab, dan secara ilmu hisab pun juga salah. Fa inna ulama al hay'ah, maka sesungguhnya para ahli astronomi, ya'rifuna, mereka mengetahui, anna ru'yata, bahwasanya ru'yah la tangdhabitu, tidak bisa terkendalikan, bi amrin hisabiyin, dengan perkara hisab. Fa innaha, sebab sesungguhnya ru'yah takhtalifu bi ikhtilafi irtifa'il makan, ya, berbeda sesuai dengan perbedaan ketinggian tempat, wan khifadhihi, dan kerendahannya, wa ghairi dzalika, dan lainnya. Namanya ru'yatul hilal tentu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Misalnya kalau kita dulu melakukan ru'yatul hilal di Tanjung Kodok, ya, di Lamongan, di daerah Lamongan, di daerah Paciran, di sana ada namanya Tanjung Kodok. Biasanya kita kumpul dengan beberapa kaum muslimin di tanggal 29 Sya'ban ini melakukan ru'yah di sana. Kalau di Jogja tunggu Pak, Parangtritis ya. Nah, kalau di Lamongan itu tempatnya agak tinggi. Kalau di sini Parangtritis tinggi napa rendah? Rendah ya, rendah. Mungkin di tempat yang lain juga begitu. Nah, ketinggian dan kerendahan ini nanti mempengaruhi apa? Ru'yatul hilal. Demikian juga hal yang lainnya, seperti kalau misalnya ada mendung ataupun tidak ada mendung. Kalau ada mendung yang sangat tebal, ya kemungkinan besar tidak bisa dilihat hilalnya. Nah, kalau tidak ada mendung, kemungkinan bisa dilihat hilal. Kalau seandainya misalnya la qadarallah lana, ada gunung yang meletus, ya, ada gunung yang meletus yang kemudian menghalangi kita melihat hilal, tentu kita tidak akan bisa melihatnya. Atau misalnya ada kalau di Arab ini badai padang pasir. Badai padang pasir ini luar biasa Pak ya. Siang hari itu kalau ada badai padang pasir itu seperti tengah malam, gelap gulita, ya. Gelap gulita, kita nggak bisa melihat sesuatu, gelap, betul-betul gelap. Nah ini kalau ada badai padang pasir, tentu kita tidak bisa melihat hilal, ya, di tempat yang ada badai padang pasir. Kalau di tempat yang tidak ada badai padang pasir, mungkin bisa dilihat, ya, mungkin bisa dilihat, ya. Bisa dipahami ya? Ru'yatul hilal ini bergantung dengan hal yang seperti ini. Adapun ilmu hisab boten, gitu. Lalu namanya hisab itu kan apa? Pakai perhitungan. Kalau dulu kita kecil aljabar, istilah bukan nggih. Napa? Dengan aljabar. Perhitungan matematika. Nah, dihitung demikian, hasilnya demikian, ternyata besok bulan Ramadan ataupun besok bulan Syawal, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian di sini dibawakan khilaful ulama tentang hukum siyam lailatul salisin min Sya'ban idza hala tuna mangdari hilal ghaimun aw qatarun. Namun kesimpulannya bahwa pada tanggal 30 Sya'ban, jika hari itu adalah hari yang diragukan, kita diharamkan untuk puasa di hari tersebut. Kemudian di sini pada halaman 452 khilaful ulama, perselisihan ulama, tidak kita baca Bang ya. Di sini ada
Wa ikhtalafal ulama fima idza ru'yal hilal bi baladin minal buldan fahal yajibu siyamu awil iftaru ala umumil muslimin. Para ulama telah berselisih pendapat apabila hilal dilihat di suatu negeri, maka apakah wajib kaum muslimin ya, fahal yajibu siyam awil iftar, apakah wajib berpuasa ataupun berbuka ya, kaum muslimin yang lainnya yang tidak ada di negeri tersebut. Au ana kulla qatrin lahu hukmuhu fi siyami wal iftar hasaba matla'i qatrihi alladhi huwa fihi. Ataukah masing-masing negeri hukumnya dalam puasa dan berbuka sesuai dengan matla', yakni dengan tempat terbitnya hilal alladzi huwa fihi, yang ia berada di dalamnya. Beberapa waktu yang lalu masyhur permasalahan ini, apakah jika Saudi Arabia sudah melihat hilal, kaum muslimin yang ada di Indonesia wajib mengikuti Saudi Arabia dan lain-lainnya, ataukah memang Indonesia berpegang kepada ru'yah yang ada di negeri Indonesia, demikian juga Malaysia dan lain-lainnya. Hal ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Hal ini diperselisihkan oleh para ulama, namun Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terkuat dari pendapat yang ada bahwa masing-masing berbuka dan berpuasa sesuai dengan matla'ul hilal di negeri masing-masing, sesuai dengan hilal yang terbit di negeri masing-masing ya. Kalau Indonesia nggih mengikuti ru'yatul hilal yang ada di Indonesia. Arab Saudi demikian, Mesir juga demikian juga Malaysia, Singapura ya, Brunei Darussalam dan lain-lainnya. Ini masing-masing berpegang kepada ru'yatul hilal dari negeri masing-masing. Tidak bisa mengikuti misalnya Saudi Arabia sudah melihat hilal kemudian diikuti oleh kaum muslimin yang ada di negeri-negeri yang lainnya. Dan hal ini yang memang bisa dilakukan di sepanjang zaman. Karena kalau tempo dulu atau misalnya di masa yang akan datang, tempo dulu katakanlah 100 tahun yang lalu, ketika belum ada teknologi yang secanggih sekarang ini, belum ada internet. Kalau ada berita yang dari Saudi sampai ke kita dalam waktu yang cukup lama, atau bahkan mungkin jangan 100, 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu. 1000 tahun yang lalu, kalau seandainya Saudi Arabia sudah melihat hilal, kemudian berita disampaikan ke negeri yang lain, kira-kira sampai di negeri kita berapa waktu gitu? Pinten? 2-3 bulan mungkin nggih. Naik kapal pinten? 2 bulanan atau 3 bulanan nggih. 2 bulan atau 3 bulan. Paling cepat mungkin 1 bulan ya. Dengan pakai ya, dengan pakai kapal ya, perahu. Kalau pakai kendaraan darat mungkin lebih lama ya. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu seruan untuk berhari raya ya. Ketika Saudi Arabia sudah berhari raya, seruan berpuasa ketika Saudi Arabia sudah berpuasa ya, maka wallahu alam ini kurang tepat, walaupun memang ada ya, salafnya dari pendapat ini. Ada salafnya dari pendapat ini, ada sebagian
ulama ya, dari kalangan imam-imam yang 4 yang berpendapat adanya ittihad matali. Kalau di Saudi sudah dilihat, maka Indonesia wajib ikut. Dan sepertinya beberapa tempo yang lalu mungkin ada yang seperti itu ya. Kalau Saudi Arabia sudah lihat, maka ikut Saudi Arabia. Kita dulu juga sempat ikut juga. Kita dulu juga sempat ikut, bahkan kita juga menuliskan sebuah tulisan dulu dan dipegang oleh beberapa teman-teman di Jawa Timur pada waktu itu dan juga di tempat-tempat yang lain. Namun wallahu a'lam bishawab, ya setelah kita banyak membaca dan kemudian juga banyak mendengar penjelasan dari para ulama dan juga kita bertanya kepada guru-guru kita ya, dari kalangan para ulama, maka kita mengambil kesimpulan bahwasanya madhab yang lama ini lemah ya. Madhab yang lama yang kita pegang bahwa wajibnya kaum muslimin ini bersatu pada satu matla' hilal, maka ini tidak tepat dan tidak bisa diterapkan di sepanjang masa. 1000 tahun yang lalu tidak mungkin gitu. 1000 tahun yang lalu tidak mungkin. Bahkan mungkin 100 tahun yang lalu ini juga tidak mungkin. Yang mungkin adalah pada dekade terakhir ini ketika memang teknologi ini sudah canggih. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ini kesimpulan dari apa yang beliau tuliskan di sini cukup panjang, namun kesimpulannya adalah kaum muslimin ini berpegang kepada ru'yah masing-masing di mana dia tinggal. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian di sini ada beberapa faedah yang cukup penting yang dibawakan oleh musannif as-sarih, pensarah kitab Bulughul Maram ini, yaitu Syekh Al-Basam dalam kitabnya Tawdihul Ahkam. Insyaallah kita baca bersama insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini karena sudah jam 5:30. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan-kesalahannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.